فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang sama-sama hadir di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepadanya karena semata-mata taufik dan hidayahnya kita merasa bangga berada di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah yang dimuliakan, dan siapa yang masuk ke dalamnya pasti dimuliakan. Alhamdulillah, kita sudah pula menunaikan suatu kebutuhan utama dan pertama pada hari ini, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa, harapan dan pita kita. Di menjelang syuruk ini kita duduk pula bersama dalam majelis yang merupakan sebesar-besar majelis zikir yang mengajarkan kita bagaimana mendekat kepada Rabb kita. Seperti kata Imam Ibn Sirin, majalisuz zikir, majelis zikir yang dipuji-puji Allah dan Rasul itu adalah majalisul halali wal haram, majelis-majelis yang dipelajari di dalamnya hukum-hukum Islam, mana halal mana haram, wa kaifa, dan bagaimana na'budullah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebesar-besar zikrullah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mudah-mudahan juga menghiasi majelis kita, karena itu adalah keberkahan daripada majelis ini. Setiap kita berselawat, Allah pasti balas, dan disampaikan kepada sang Nabi alaihissalatu wassalam langsung, dan diperkenalkan kepadanya, ini selawat fulan bin fulan kepadamu. Kalau awak kirim salam sama jemaah umrah kan tak sampai tanda ya. Pernah kirim salam ke Nabi lo jemaah umrah? Kayak sering ya, sampai pandai. Kadang lupa dia. Untuk dia sendiri aja lupa kadang. Tapi kalau langsung kepada Allah, saat itu juga Allah sampaikan. Maka Nabi bilang, sallu alayya haitsu ma kuntum. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Ucapkanlah selawat kepadaku, karena selawat itu sampai dari manapun kalian ucapkan. Kayaknya lebih cepat lewat malaikat ya daripada titipan kilat lewat sahabat. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam pada Nabi alaihi salatu wassalam tanpa harus repot-repot. Enggak perlu payah-payah, apalagi bikin acara-acara.
acara-acara seremonial itu banyak, wah euforianya, dan biasa juga rentan kena penyakit ria. Sahih? Rentan kena penyakit ria. Tapi kalau yang spontanitas, ya tanpa harus ini kan diatur dan ditata secara bebas, itu kadang-kadang lebih ikhlas. Makanya setiap tuan-tuan ingat Nabi atau disebut nama Nabi, ucapkan salawat dan salam kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, di antara juga yang membuat kita banyak bersalawat kepadanya adalah sering mengangkat dan mempelajari sunnah-sunnahnya, karena saat itu pasti namanya disebut. Semakin banyak kita mempelajari sunnahnya, semakin sering namanya dibincangkan dan disebut. Makanya kan marah kalau Ustaz nanti diminta oleh jemaah apa dalilnya Ustaz, karena ketika jemaah minta dalil, otomatis nama Nabi akan tampil. Tapi kalau tidak boleh minta dalil, kiai tidak ada salawat pada kiai itu sah. Nah, tapi kalau minta dalil orang, pasti nama Nabi akan tampil. Di saat Nabi tampil, berapa banyak orang yang akan bersalawat kepadanya. Ya, ada pula sebagian ulama, sebagian kiai marah diminta dalilnya, dengar sajalah, tidak usah pakai dalil. Nah, umat harus diajar cerdas, tidak mengikuti kecuali dengan ilmu. Orang taklid boleh, tapi taklid tidak dianjurkan. Taklid itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Bermazhab boleh, tapi tidak diwajibkan. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak masalah. Karena imam mazhab itu sendiri, sebelum ada mazhab, mereka sendiri tidak bermazhab. Sebelum ada mazhab, mereka sendiri tidak bermazhab. Masa kita tuduh agama mereka tidak sah, lalu kita sah gara-gara mazhab? Inilah logika yang sehat. Tidak seperti sebagian yang mewajibkan wajib bermazhab ini dan itu, seolah-olah mazhab itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan anti, bahkan kita intens mempelajari, tetapi tidak fanatik dan tidak taklid buta, harus dengan ilmu kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa berilmu, taklid aja lah. Tentu saja yang taklid dengan berilmu beda derajatnya kan? Beda tidak derajatnya? Beda. Ya, tukang kampung dengan tukang arsitek beda tidak kontraknya? Beda ya? Serius ini? Beda kan? Nah, gitulah lebih kurang. Lebih kurang begitu. Yang profesional dengan yang bukan pasti akan beda. Oleh sebab itu kita berupaya supaya umat ini semakin berilmu, dan kita tidak rugi. Sebab nanti ketika dia sebarkan ilmu itu, kita akan mendapatkan, kalau bahasa sekarang, transfer pahalanya. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terakhir kemarin kita tentang masalah al-qiraah, yaitu setelah membaca doa istiftah tentu ada baca qiraah, yaitu membaca Al-Quran. Kalau diitlakkan disebut al-qiraah dalam istilah syar'i, tentu maksudnya adalah membaca Al-Quran. Walaupun asli kalimat qara'a yaqra'u maknanya membaca, tapi sudah menjadi istilah dalam pembahasan khususnya masalah salat. Kalau disebut al-qiraah maknanya adalah membaca Al-Quran dalam salat. Membaca Al-Quran dalam salat. Nah, di antara yang paling yang paling utama yang dibaca dalam salat itu adalah surat Al-Fatihah, seperti yang akan dibahas. Tadi adalah rukun. Dan sebelum membaca Al-Quran, sebagaimana juga salat, sebelum salat kita mesti melengkapi syarat dulu, atau melengkapi hal-hal yang mengiringinya, yaitu wudu. Demikian juga membaca Al-Quranul Karim, ada perintah
setiap membaca Al-Quran mesti dimulai dengan isti'adzah, ta'awudz. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka isti'adzahlah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana isti'adzah? Nabi mengajarkan seperti dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang umum yang istilahnya tidak ada ikhtilaf padanya adalah sigat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lebih wajib dari membaca Al-Fatihah. Baca bismillah. Ini kita mungkin sering baca Al-Quran dimulai dengan bismillah, lupa baca a'udzubillah. Padahal yang lebih daripada bismillah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena a'udzubillah berlaku pada awal surat dan berlaku pada pertengahan surat atau di akhir surat. Misalnya, tuan-tuan yang membaca Al-Baqarah, ketika memulai Al-Baqarah dari Alif Lam Mim, mesti baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah itu baru, karena di awal surat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, baru. Nah, jadi auzubillah, bismillah, kemudian baru baca Al-Quran. Ataupun di tengah, misalnya tuan-tuan membaca apa misalnya enggak, di tengah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Misalnya nak membaca ayat ini, kita baca bismillah itu tidak? Enggak. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Jadi ini di pertengahan. Baca a'udzubillah. Kemudian misalnya di ayat terakhir, misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mulai membaca dari ayat itu, mesti baca a'udzubillah dan tidak baca bismillah. Jadi membaca a'udzubillah, baca Al-Quran itu lebih diutamakan dari baca bismillah. Nah, sedangkan di awal surat itu dibaca bismillah. Sepakat ulama qiraat. Sedangkan di pertengahan atau di akhir, kalaupun dibaca bismillah, ada yang bolehkan, tapi as-sunnahnya adalah membaca bismillah di awal surat. Nah, misalnya kalau ada imam, misalnya imamnya jahar bismillahnya, nanti akan kita bahas. Misalnya imam jahar bismillah, lalu dia baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah waladdallin, amin. Lalu dia baca di tengah surat misalnya. Setengah surat apa misalnya? Misalnya di tengah surat Az-Zariyat atau di akhir, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bisa dimulai baca dari ayat ini kan? Lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh apa tak? Kalau sunnah aja enggak. Tapi kalau dia baca, juga sebagian ulama membolehkannya. Asalnya tidak dibaca, karena bismillah dibaca hanya di awal surat. Sedangkan a'udzubillah dibaca di awal, di tengah, di akhir. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah, Al-Quran juga Al-Fatihah,
maka disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di mana dibaca? Tentu sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sepakat ulama dibaca dan disudahkan dibaca di awal atau di rakaat pertama. Di rakaat pertama. Itu sebelum Al-Fatihah di rakaat pertama dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan di rakaat selanjutnya, di rakaat kedua atau ketiga atau keempat, apakah tetap dibaca atau tidak? Karena tadi kalau sudah dibaca di awal, melanjutkannya tidak perlu lagi baca a'udzubillah. Nah, karena sudah dibaca di awal. Sebagian mengatakan, Syafi'i mengatakan tetap dibaca karena diselingi dengan bacaan lain. Ya, setelah baca Al-Fatihah di rakaat pertama, setelah itu baca ayat, kemudian kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian baru berdiri lagi. Di antara Al-Fatihah rakaat pertama dengan Al-Fatihah rakaat kedua diselingi dengan doa-doa lain. Maka sebagian mengatakan maka kita mulai lagi dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini secara qiyasnya benar. Tapi yang diriwayatkan wallahu alam adalah di rakaat pertama. Oleh sebab itu yang rajih wallahu alam adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah di rakaat pertama. Karena walaupun diselingi tapi tidak lepas daripada zikrullah, daripada memuji dan memuja Allah Subhanahu, bukan perkataan di luar memuji Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita di luar salat, misalnya sekarang saya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya. Habis itu acara kedua sambutan Bapak Ketua Pengurus DKM Masjid Nurul Yaqin misalnya. Habis itu nanti ada lagi bacaan Al-Quran oleh qari yang sama. Tentu dia ulang lagi dengan a'udzubillah karena diselingi dengan perkataan-perkataan lain yang bukan tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ini masalah membacanya di rakaat pertama dan rakaat yang lainnya. Yang sepakat adalah di rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah maka wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sigatnya atau redaksinya yang umum tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, apakah dijaharkan atau tidak? Bagi yang menjaharkan bismillah, dijaharkan ada auzubillahnya. Tidak pernah dengar kan? Tidak pernah dengar kan? Baik. Bagi yang menjaharkan bismillah, sebenarnya konsekuensinya auzubillah dijaharkan juga. Tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa? Pasti alasannya Nabi tak pernah menjaharkannya. Nabi tak pernah menjaharkannya. Lalu bismillah gimana? Bismillah gimana? Dia jaharkan atau tidak? Nah, di sini terjadi khilaf. Sebab nanti akan dibahas insyaallah, yaitu bismillah ada yang meriwayatkan bismillah dijaharkan. Ada yang meriwayatkan bismillah dijaharkan. Dan ada yang meriwayatkan bismillah disirkan. Semua yang meriwayatkan bismillah dijaharkan
meriwayatkan juga disirkan. Semua perawi yang meriwayatkan bismillah dijaharkan, meriwayatkan bismillah disirkan. Apa maksudnya? Misalnya saya perawi meriwayatkan bismillah sir jahar, tapi di saat yang lain saya riwayatkan pula sir. Tidak sebaliknya, tidak, perawi yang meriwayatkan sir tidak meriwayatkan jahar, tidak meriwayatkan jahar. Apa artinya? Bahwasanya dari sisi ini riwayat sir didukung oleh perawi yang jahar dan perawi yang sir. Berarti kuat dari sisi riwayat hadis yang meriwayatkan sir. Yang kedua bahwasanya yang meriwayatkan hadis sir itu lebih banyak daripada yang meriwayatkan jahar. Yang ketiga, kita hadis yang meriwayatkan sir juga lebih banyak daripada yang meriwayatkan jahar. Yang keempat, dan ini menjadi sebab tarjihnya adalah bahwa yang meriwayatkan sir itu, tadi kan semua meriwayatkan sir ya, meriwayatkan sir itu adalah rata-rata junior dan perempuan. Apa maknanya? Ibu-ibu sholatnya di belakang imam atau di belakang makmum lagi? Di belakang lagi. Dan dia meriwayatkan bismillah sir. Maknanya apa? Kalau sir itu apa maknanya? Tidak terdengar. Jadi yang meriwayatkan bismillah tidak terdengar adalah sahabat yang junior dan ibu-ibu. Aisyah, Ummu Salamah, kemudian yang laki-lakinya seperti Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, dan Anas ibn Malik. Jadi mereka ini meriwayatkan sir. Kenapa? Karena tidak langsung di belakang imam. Tidak langsung di belakang imam. Makanya mereka tidak mendengar Nabi membaca bismillah. Sedangkan yang meriwayatkan jahar itu adalah sahabat yang senior. Senior di mana berdirinya? Di belakang imam. Apa maknanya? Yang langsung di belakang imam terdengar olehnya Nabi baca bismillah. Kalau alhamdulillah terdengar tidak oleh yang di belakang? Terdengar. Bismillah terdengar oleh yang di belakang? Tidak. Apa maknanya? Berarti ketika membaca bismillah suara Nabi lirih. Apa makna lirih? Tonton ketika baca tasyahud misalnya, ketika duduk tasyahud atau tahiyat, ada nggak kadang-kadang terdengar suara teman di samping? Ada nggak? Ada nggak? Asyhadu an la ilaha. Ada nggak terdengar? Atau suara imam kadang terdengar nggak sedikit di mikrofon? Terdengar? Nah itulah makna suaranya terdengar oleh yang di belakang. Paham? Nah misalnya ketika saya baca Al-Fatihah, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terdengar tak? Terdengar kan? Lalu saya baca alhamdulillahi rabbil alamin, terdengar tak? Masa yang tadi terdengar ini enggak? lebih terdengar. Cuman volume saya yang pertama tidak sampai 1 desibel. Kalau yang kedua ada berapa tadi itu? Mungkin hampir 10 ya. Kata Menteri Agama yang lalu harus dikecilkan lagi ya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini maknanya diriwayatkan oleh yang dekat Nabi terdengar bacaan bismillah oleh
Nabi. Yang agak jauh dari Nabi tidak terdengar baca bismillah. Dari itu oleh itu distariklah kesimpulan bahwa yang rajih adalah bismillah itu disirkan. Andainya pun dibaca terdengar, tetapi tidak sebesar suara membaca alhamdulillah. Nanti insyaallah kita akan kembali ke situ. Nah, syiratnya yang umum baca auzubillah tadi, yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ada di sebagian riwayat ada tambahan seperti auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa ya? Yang tadi aja lah. Ya. Karena yang tadi disepakati, yang belakang ini ada yang mendhaifkannya, ada yang mensahihkannya. Nah, min hamzihi yakni min al-junun, afwan. Min hamzihi fassarahu ba'd ar-ruwat yakni al-mu'tah atau al-mu'tah yakni al-junun, yaitu dari kemasukan syaitan, menyebabkan orang seperti orang kehilangan akal. Itu hamzihi, daripada hamzi al-junun. Wa nafkhihi, wa nafkhu pada asalnya adalah tiupan. Jadi tiupan membuat orang kalau balon ditiup gimana? Balon ditiup gimana? Membesar. Artinya ini orang kalau ditiup-tiup akan sombong. Bapak begini, hanya melahirkan ujub pada orang ini. Maka kita juga minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Ada enggak kita ketika sholat ada datang itu? Khususnya kalau imam, kalau dibaca ketika, kan fitnah juga bagi orang yang punya suara bagus. Kalau suara jelek, dia sombong. Ini yang punya suara bagus. Apalagi yang terbagus di antara yang tidak bagus. Semua orang jelek suaranya, dia sendiri yang bagus di antara yang tidak bagus. Datang kadang hembusan syaitan itu. Masya Allah, lanjut Buya katanya. Lanjut diangkat-angkatnya kita. Suara kita dibilangnya bagus. Ini dia akan melahirkan ini yang namanya nafkh. Jadi kalau seorang itu yang yanfukhu fihi syaitan, maknanya adalah membuat dia kembang hidungnya, kembang badannya seolah-olah dia orang hebat. Maka minta perlindungan kepada Allah dari hembusan syaitan yang membuat kita sombong tadi, yang membuat kita sombong. Kemudian wa nafsihi, ini ditafsirkan oleh orang adalah dengan syair, yaitu dengan syair-syair yang membuat kita lalai. Itu nyanyian-nyanyian syaitan yang membuat kita lalai. Tentu semaknanya itu adalah syair-syair yang tidak terpuji atau syair-syair yang tercela. Dan syaitan itu juga pintar untuk membuat kita dengan rayuan-rayuan dengan syair-syairnya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terrayu atau oleh syaitan tadi. Jadi daripada kita dibuatnya tidak atau kerasukan, atau dibuatnya kita sombong, atau dibuatnya kita lalai. Itulah yang membuat kita, wallahu a'lam, barangkali ketika salat kadang-kadang tidak tahu salat kecuali setelah salam. Dah salam imam, ada orang salat dah salam imam baru sadar ternyata sedang salat. Dari awal sampai akhir semua film diputarnya. Sejarah hari itu masuk dalam salat, tidak pernah mengalami. Dari awal salat sampai akhir salat pikirannya ke bola aja, tidak pernah. Kayaknya pernah, tidak ngaku ya. Ada kadang
Ada. Makanya Nabi bilang berapa orang, banyak orang yang sholat tapi tidak dapat dari sholatnya kecuali sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersepuluh. Dan ada yang nihil kan? Ada yang nihil. Buktinya tuan-tuan sering menemukan barang hilang waktu sholat. Sah? Sering dapat ide waktu sholat, dapat jurus waktu sholat. Itu tandanya ada masuk bisikan. Ya, ada sesuatu. Kadang-kadang yang sering saya alami begini, bila imam salah selalu ketika saya blank. Bila imam salah, awak di belakangnya, awak sedang blank. Gimana perbaikinya? Setelah diulangnya baru bisa. Jadi ketika blank itu, setan juga main. Antum tak ngaku ya, saya ngaku lah. Masuk. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka disunnahkan kita untuk isti'azah dari hal tersebut. Makanya di situ disebutkan dari min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, daripada dikerasukan syaitan, daripada dihembus-hembus syaitan sehingga kita bangga, atau daripada kita dirayunya dengan rayuan yang melalaikan kita. Nah, masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian wakana ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan Al-Hakim dan disahihkannya. Demikian juga Ibnu Hibban dan Imam Az-Zahabi. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah juga didahului oleh para ulama ini mensahihkan hadis ini. Makanya beliau masukkan dalam sifatul salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tambahan min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Nah, kemudian wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqul, kadang-kadang dia menambahkan pula. Kadang-kadang. Berarti yang umumnya adalah yang pertama tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini di nas Al-Qur'an. Kan dalam nas Al-Qur'an disebutkan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Lalu Nabi sebutkan kepada sahabat gimana mengaplikasikannya, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sesuai dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kan sama juga masalahnya nanti ketika kita bahas masalah zikir ketika ruku'. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum, baca itu di ruku' kalian, di ruku' kalian. Nah, makanya dalam ruku' kita baca subhana rabbiyal azimi. Lalu ada tambahan wa bihamdihi. Jelas ya? Hukum asalnya Nabi bilang masukkan dia di ruku' kalian. Lalu ada tambahan wa bihamdihi. Ada riwayat tambahan ini. Sebagian ulama menerima tambahan ini sebagai ziyadatu thiqah. Ziyadatu as-thiqah, artinya tambahan dari rawi yang dipercaya, maka diterima. Sebagian lain tidak, ini mengatakan hadithun syaz, ini hadis asing, berbeda dengan riwayat asal, oleh sebab itu ditolaknya. Kayaknya kita di Muhammadiyah menolak tambahan ini ya. Sampai-sampai dulu ada imamnya salat, ya di belakang jemaahnya Muhammadiyah, yang imamnya NU. Yang NU dulu berlawanan terus sama Muhammadiyah ya. Kalau sekarang janganlah berlawan. Ya kita harus akur-akur lah. Jangan berlawan. Ya Pak ya, jangan berlawan. Nah, tapi sering dakwah tetap jalan, prinsip tetap kokoh gitu. Nah, apa katanya? Oleh yang di depan karena tahu di belakangnya Muhammadiyah, dia keraskan subhanallah, subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Dikuatkan suaranya pas di wa bihamdihi. Yang belakang tak mau kalah.
Dia bilang subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi. Bagaimana kira-kira salatnya? Satu tidak? Batal salatnya. Gara-gara berlebihan dalam fanatisme golongan. Itu tidak bagus. Ya. Kita kalau imamnya baca wa bihamdihi, kita tetap salat di belakangnya. Kalau imamnya tak baca bihamdihi, kita baca wa bihamdihi, kita tetap salat di belakangnya. Catatannya satu aja, asal solat imam sah, maka kita sah berjamaah kepadanya. Tapi kalau imamnya solatnya tidak sah, boleh tak lagi jamaah kita kepadanya? Hah? Ada contohnya solat imam yang tidak sah? Ada enggak? Sebanyak itu. Imam misalnya duduk samping kita, keluar angin dari dia, habis itu maju juga jadi imam. Diingatkan tidak mau. Gimana? Sholat juga di belakangnya? Pasti itu angin. Pasti angin yang keluar dari belakang. Karena angin tidak keluar dari depan kan? Yang depan dari mulut, batal wudu. Tidak kan? Mana yang lebih bau? Tergantung bahannya. Kalau durian sendawa durian lebih berbahaya. Nah. Tapi walaupun sama-sama bau, tapi Allah mengatakan yang di belakang batal, yang di depan tidak. Yang tidak apa? Batal. Jadi ini semata-mata dari Allah SWT. Taat kita. Nah, kaum muslimin, kalau dia batal wudunya, salat juga dia, mau tuan-tuan jadi imam? Jadi makmum? Nah, kita dah pastikan dia batal salatnya. Atau orang ahli bid'ah yang bid'ahnya membuat dia keluar dari Islam. Ada enggak ahli bid'ah yang bid'ahnya membuat dia keluar dari Islam? Nah, Pak Haji, ada enggak bid'ah yang membuat orang keluar dari Islam? Masalah bid'ahnya banyak tidak duduk ya. Apalagi tuan-tuan enggak pantang juga disebut bid'ah sedikit ya. Ngaji-ngaji bid'ah macam bola ubat nih katanya. Iya. Kenapa orang-orang jahiliyah dulu sampai berbuat syirik? Tuan-tuan, orang jahiliyah disebut kaum apa? Orang jahiliyah sebelum Nabi berdakwah disebut apa? Kaum musyrikin, kufar. Sah. Apa yang membuat mereka musyrik? Padahal mereka pengurus Masjidil Haram. Masjidil Haram siapa yang puja? Masjidil Haram siapa yang punya? Masa nak tahu masjid ini siapa punya? Allah. Bukan Muhammadiyah, woi. Allah lah. Muhammadiyah diberi kesempatan untuk membangun untuk Allah. Sah? Masa untuk Muhammadiyah tutur bangun? Pasti untuk Allah kan? Saya? Atau saya yang salah? Untuk Allah atau untuk Muhammadiyah? Untuk Allah kan? Alhamdulillah. Berarti orang non Muhammadiyah Muslim boleh sholat di sini? Alhamdulillah. Enggak ada sebagian agama lain hanya untuk mereka aja. Sah? Kalau kita nak lillah, wa adal masajida lillah. Nah, Masjidil Haram siapa yang punya? Allah. Waktu itu pengurusnya siapa? Musyrikin. Berarti pengurus masjid bisa jadi musyrik? Jawablah. Kalau pengurus Masjidil Haram saja bisa jadi musyrik, maka pengurus masjid lain lebih bisa lagi. Kenapa bisa? Kenapa kok bisa? Masya Allah, memang harus belajar tauhid kita. Kenapa bisa? Karena enggak tahu tauhid. Sah? Enggak tahu tauhid. Tahu enggak tuan-tuan kenapa mereka syirik? Yang mereka sembah itu orang-orang seperti Fir'aun kah? Seperti Namrud kah? Atau orang soleh kan? Habib kan? Wali kan? Malaikat kan? Yang mereka sembah itu semuanya adalah orang-orang soleh.
yang disebut dengan wali, yang kuburannya keramat. Makanya kaum muslimin muslimat, kalau dulu orang menyekutukan Allah, dibuatnya patungnya. Awalnya mula-mula dibuat gambar. Tahu gambar? Gambar tidak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi, dilukisnya gambar orang itu. Pelukis sudah ada sejak dulu. Sudah ada. Fotografi belum. Fotografi kan baru 1918 ya. Nah, dulu orang melukis, dilukisnya foto kiai itu, foto orang soleh itu, lalu letakkan di mana? Di tempat mereka biasa berkumpul. Orang soleh biasanya kumpul di mana? Tentu di tempat ibadah. Hanya penuhlah rumah ibadah mereka dengan gambar-gambar orang soleh. Ada gambar Fir'aun di situ? Ada gambar Namrud di situ? Ada gambar Jalut di situ? Enggak, yang ada adalah gambar orang-orang saleh. Ada enggak orang Islam yang melakukan itu hari ini? Ada kan? Baik. Pada tahap ini mungkin mereka belum menyembah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tahap ini baru sekedar pengingat. Kalau melihat mereka, ingat kesolihannya, hanya kita tertarik untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan mau diam sampai di situ? Tidak. Hanya dibisikkan lagi oleh syaitan tadi bahwa orang-orang saleh ini orang-orang dekat pada Allah. Dah mulai masuk. Kalau orang tidak berilmu, masuk. Orang berilmu masuk. Seperti hari ini orang ngajak Natal bersama. Kalau ini disampaikan pada orang tidak berilmu, masuk. Apa sebab? Daripada berkelahi terus, padahal sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Orang Islam, Allah juga yang disembahnya. Orang Kristen, Allah juga yang disembahnya. Orang Hindu, ya katanya Tuhan juga, Esa juga yang disembah katanya. Namanya yang beda. Bagi orang yang tidak berilmu, masuk. Win-win solution. Yaitu damai dalam kasih Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Indah bunyinya, damai dalam kasih Tuhan. Indah sekali. Tapi orang berilmu tak mungkin menerima ini. Tak ada dalam kamus agama manapun, dalam kamus agama manapun, bukan Islam saja, membenarkan agama lain. Enggak ada. Enggak ada di kamus agama manapun. Kalau kamu masuk agama kami, tinggalkan yang lain. Yang lain itu batil. Kajilah agama itu kalau. Jadi yang soleh di agamanya tak mungkin mengakui agama lah, apalagi mengikuti acaranya. Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya. Kalau tidak, kenapa mereka perang-perang gara-gara itu? Bukan sekarang aja, dari dulu. Ya, dulu sebelum agama Islam datang, agama Kristiani itu diperangi oleh orang Romawi. Ditindas oleh orang Yahudi. Kenapa tidak ada istilah? Kan sama-sama Tuhan yang sama kita sembah. Ini hanya lahir dari orang-orang pemikir yang tidak berilmu atau dari kalangan ulama su'. Adapun ulama-ulama yang benar tidak mungkin. Makanya Buya Hamka dulu bersedia meletakkan jabatannya sebagai ketua MUI nasional. Hanya gara-gara dipaksa oleh pemerintah waktu itu untuk mengucapkan selamat datang. Tidak. Mengucapkan selamat Bapak berhasil menyelundupkan narkoba. Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau boleh saya ucapkan. Atau ada orang Masya Allah pergi ke Bakau atau kasino, untung dia judi 30 miliar.
buatnya pesta, saya ucapkan papan nama, selamat sukses. Boleh enggak? Ada orang berzina, na'udzubillah, beranak dari zina 3 orang, jarang-jarang yang bisa begini katanya, lalu dibuatnya pesta, selamat berzina. Sah atau tidak? Nah, dan dosa-dosa itu semuanya dibanding dosa mengatakan Allah punya anak, tidak ada apa-apanya. Paham tak? Mengatakan Allah punya anak, bumi hampir runtuh. Langit 7 lapis hampir runtuh, bumi hampir pecah, gunung-gunung bergetar ketika mendengar Allah memiliki anak. Tentu cakap selamat, ikut pula acaranya. Orang-orang cerdas, tetapi tidak saleh agamanya. Nah, kaum muslimin, kembali ke yang tadi. Jadi ada enggak bid'ah yang membuat orang tidak sah salatnya? Ada kan? Yang menyebabkan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru selesai pembangunan jembatan pasca banjir, diresmikan dengan acara acara apa tuh? Wih, acara syirik. Tidak tahu tuan-tuan, air pakai begini-begini tuh, air tawar namanya, tepung tawar dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, pakai la ilaha illallah meresmikannya. Kok bisa? Kejahilan. Makanya generasi syirik dulu disebut generasi jahiliyah, bukan tidak cerdas, tapi jahil, tidak berilmu. Paham Pak? Kan saya sering katakan, cerdas belum tentu berilmu, tapi berilmu mesti cerdas. Orang jahiliyah cerdas-cerdas, tapi tidak punya ilmu, sehingga apapun yang bisikan syaitan masuk. Paham? Jadi sebab itu ada enggak yang membuat atau bid'ah yang membuat orang tak sah salatnya? Ada enggak bid'ah yang membawa mereka pada kesyirikan? Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya bisa solat di belakang ahli bid'ah manapun kecuali di belakang Rafidah, orang Syiah. Kenapa Syiah? Kan dia Islam juga, Islam kan namanya, tapi dia buat bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Apa yang membuat dia Islam? Keluar dari Islam? Banyak sekali. Satu aja sudah cukup, yaitu para imam mereka dapat wahyu dari Allah melalui malaikat yang lebih hebat dari Jibril. Dah cukup ya? Itu aja sudah cukup mengeluarkan mereka dari Islam. Sebab keyakinan yang tidak bisa ditawar secara ijma' bahwasanya mengatakan ada wahyu turun setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah kekufuran yang tidak bisa diampuni. Jadi kalau ada yang mengatakan, kan ada yang bilang, Syekh kami langsung terima wahyu dari Allah. Nah, lalu dia jadi imam sholat kita. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Weh, seperti yang sekarang tuh bisa berbahasa semut kadang. Modalnya makali inna, langsung dapat. Bisa bertemu malaikat Jibril, bisa melahan mungkar dan nakir. Ya, kita tengok aja lah nanti. Mudah-mudahan dia bisa juga melawan malaikat yang seperti ini. Kalau sholat dia jadi imam, gimana menurut antum? Bismillahirrahmanirrahim, maqali iddah. Gimana sholat antum? Jadi kaum muslimin sudah. Jadi
mohon maaf ya, tonton mungkin baru pertama dengar dari saya seperti ini. Mungkin saya juga yang pertama mengatakannya. Saya siap salah. Ya, bahwa semua syirik di permukaan bumi sebabnya adalah bid'ah. Sebabnya adalah bid'ah. Apa bid'ah itu apa artinya? Keluar dari sunnah. Keluar dari sunnah Nabi Adam, lahir bid'ah. Datang Nabi Nuh memperbaiki. Tidak mau orang tuh 1000 tahun yang beriman hanya 80 orang. Tapi yang 80 inilah yang kembali setelah musnah mereka dengan topan kan, yang kafir-kafir tuh, yang inilah yang akan menyebarkan tauhid kembali. Lalu yang istiqamah dengan ajaran Nabi Nuh, alhamdulillah selamat. Tidak ada syirik, tidak ada bid'ah. Sah? Lalu ada lagi bid'ah baru dibuat oleh mereka lagi, sampai pula kepada syirik kembali. Datang pula Nabi setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh, Nabi Lut ya, Nabi Idris, dan seterusnya sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah patung dulu di Mekah? Terus di mana datangnya patung itu? Dari bid'ah. Dari bid'ah. Ketika mereka bawa patung itu, mereka menyangka mereka sesat atau menyangka berbuat baik? Alhamdulillah. Makanya seluruh ahli bid'ah menyatakan bid'ahnya hasanah. Seluruh pembuat bid'ah pasti menyatakan bid'ahnya hasanah. Karena orang tak ada yang sengaja sesat, termasuk kita. Andainya kita buat kesesatan sekarang nih, saya tidak pernah saya bersengaja sesat. Oleh sebab itu maka siap, saya katakan saya siap salah, tapi tolong tunjukkan dengan ilmu. Paham ya? Tunjukkan ilmu. Ustaz, yang Ustaz katakan ini salah, bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Saya bilang mana dalilnya? Bukan pendapat ulama, karena pendapat ulama tidak ada hentinya. Yang mengatakan bid'ah hasanah ada ulamanya. Yang mengatakan semua bid'ah dhalalah, semua ada ulamanya. Tapi yang datang dari Allah dan Rasul, semua bid'ah dilarang. Semua bid'ah dhalalah. Karena terbukti penyebab rusak agama semua, bukan Islam aja, termasuk agama Yahudi rusak gara-gara bid'ah. Termasuk agama Nasrani rusak gara-gara bid'ah. Termasuk agama Islam kita ini rusak juga oleh gara-gara bid'ah. Oleh sebab itu maka aneh bin ajaib, kalau masih ada ustaz-ustaz kita, bukan aneh bin ajaib, sudah biasa kita menghadapi yang seperti itu. Di sepanjang masa ada saja ulama-ulama pendukung bid'ah di setiap umat ada. Sudah datang peringatan, di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Ya, kalau gitu kita tutup ajalah dulu. Jadi yang ijma bahwasanya auzubillah minasyaitonir rajim. Kemudian ada tambahan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini diperselisihkan. Syekh dalam hal ini mensahihkan seperti disahihkan juga oleh Al-Hakim dan oleh Ibnu Hibban dan juga Az-Zahabi dan sebelumnya. Bagi yang mensahihkan ini, maka dia membacanya walaupun bukan itu yang dirutinkan. Kadang-kadang ada tambahan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini juga tambahan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian baru setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha. Tidak dijahar, bismillahnya tidak dijaharkan, sebagaimana auzubillah tidak dijaharkan, demikian juga bismillah tidak dijaharkan. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan dijaharkan, tadi sudah kita jelaskan secara ringkas bahwasanya yang dekat dengan Nabi kadang-kadang mendengar Nabi baca bismillah, tapi yang jauh tak pernah diajak dengan baca bismillah. Oleh sebab itu yang dekat ini meriwayatkan dua-duanya, kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak, sehingga yang diriwayatkannya dua
itu didengar dan kadang tidak didengar. Sedangkan yang di belakang, anak yang masih junior atau ibu-ibu, mereka semuanya sepakat mereka tidak mendengar Nabi baca bismillah. Bukan tidak baca bismillah, tapi tak didengar baca bismillah. Oleh sebab itu yang kuat wallahu alam dari kedua pendapat adalah bismillah disirkan. Tapi sekali lagi, kalau imam jahar, kita tetap sah solat kita mengikutinya. Ya, sama dengan tadi, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi, atau sebaliknya wa bihamdihi. Walaupun kita berbeda bacaannya, maka jangan lari. Demikian juga dengan qunut subuh misalnya, kalau kita solat di imam yang qunut subuh, ya jangan melepaskan diri pula. Atau sebaliknya, imam tak qunut, kita biasa qunut subuh, maka jangan pula kita meninggalkan solat gara-gara itu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam yang kuat. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.